Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada kajian ba'da maghrib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ta'lim yang kita lakukan ini bisa menambah kualitas ilmu kita dan mudah-mudahan pada gilirannya juga bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian ba'da maghrib kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari kitab ini bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita, kitab Nashaikhul Ibad, dan kita masih membahas makalah yang ke-8 dari bab Thulathi. Dalam makalah yang ke-8 bab Thulathi ini dikemukakan ada 3 hal yang bisa menyelamatkan, ada 3 hal yang merusak, ada 3 hal yang mengangkat derajat, dan ada 3 hal yang menghapus dosa. Nah, kita sudah pada bagian 3 hal yang mengangkat derajat manusia. Yang pertama, ifsya'us salam. Lalu yang kedua, it'amut ta'am. Dan yang ketiga, salatul laili, as-salatu bil laili wan nasu niyam. Ya. Jadi yang pertama dari 3 hal yang mengangkat derajat itu adalah menebarkan salam, yang kedua memberikan makanan, dan yang ketiga sholat malam ketika orang lain pada tidur nyenyak. Ya. Yang pertama, ifsya'us salam sudah kita bahas. Ya. Menebarkan salam sudah kita bahas. Nah, kita malam ini akan membahas bagian yang kedua dari hal yang mengangkat derajat manusia, yaitu it'amut ta'am, memberikan makanan, ya, atau memberikan makan. Ya. Jadi cukup singkat ini ya. It'amut ta'am, memberikan makan. Nah, oleh Imam Nawawi, it'amut ta'am ini kemudian diberi penjelasan juga cukup singkat, lidhaifi wal ja'i'. Memberikan makan di sini adalah yang pertama untuk tamu, dan yang kedua untuk orang yang lapar. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ketika
membicarakan ifsya'us salam, menebarkan salam, sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya 3 hal yang mengangkat derajat manusia ini di dalam kitab Nasihatul Ibad ini, yang di sini juga merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu persis sama ya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, yang juga berbicara mengenai 3 hal yang menjadi syarat seseorang masuk surga. Ya. Ya, cuma redaksinya kalau di dalam kitab Nasihatul Ibad ini sifatnya deskriptif, ya, menjelaskan tentang orang yang diangkat derajatnya, ya, atau hal-hal yang mengangkat derajat seseorang. Kalau yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi itu bentuknya perintah. Ya. Kemarin sudah saya sebut ya, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkan salam, berilah makan, dan sholatlah kalian pada waktu malam ketika orang lain pada tidur nyenyak. Ya. Jadi persis sama, cuma yang satu deskriptif, yang ini perintah. Nah sekarang sekali lagi kita fokus pada it'amut ta'am, ya, memberikan makan. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah ya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ya. Ada yang Allah ciptakan dengan memiliki kelebihan atau kekuatan fisik, kekuatan intelektual, ya. Sehingga kemudian dengan kekuatan fisiknya, dengan kekuatan intelektualnya itu, lalu kemudian pada gilirannya itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, sehingga kemudian lalu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup bahkan berlebih. Itulah yang kemudian kita sebut pada umumnya sebagai orang kaya itu. Ya. Tapi ada orang itu yang Allah ciptakan memang punya kelemahan secara intelektual, tidak pinter-pinter amat, ijazah tidak punya, ya. Fisik ya bisa juga kuat, tapi kalau tidak punya skill, tidak punya ilmu kan ya lalu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik ya, sehingga lalu tidak bisa menghasilkan jasa dan katakanlah produksi yang memadai sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya. Itulah yang kita sebut dengan orang miskin itu ya. Fisiknya kuat sekalipun kalau secara intelektual tidak punya kapasitas yang memadai, ya lalu juga sama ya. Ya. Apalagi kalau dua-duanya. Ya. Bahkan nuwun sewu, malahan ada sebagian orang yang memang oleh Allah itu ditakdirkan misalnya sampai cacat ya, yang bahkan malah tidak bisa berusaha sama sekali, sehingga malahan boleh dikatakan lalu hidupnya itu bergantung sepenuhnya pada orang lain. Itu ada yang seperti itu ya. Tapi secara garis besar sekali lagi sudah menjadi sunnatullah ya. Ada orang yang memang oleh Allah diberi kelebihan rezeki, dan itulah yang kita kenal sebagai orang kaya. Ada orang yang fakir, ada orang yang miskin. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain ya,
Islam itu menghendaki bahwa yang namanya masyarakat itu sejahtera. Masyarakat itu ya nyaman, tidak ada yang menderita, ya. Tidak ada yang kekurangan, ya. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan yang seperti itu, disitulah maka kemudian lalu di dalam Islam itu ada ketentuan bahwa di dalam harta orang yang kaya itu ada hak fakir miskin, ya. Itu. Ya. Saya kira saya sudah berkali-kali menyampaikan ayat dalam surat Al-Ma'arij itu, ya, yang dulu juga pernah ditanyakan Pak Habib itu, ya. Ya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa di dalam harta orang yang kaya itu ada hak tertentu bagi siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang minta-minta dan untuk al-mahrum. Al-mahrum itu orang yang sebenarnya miskin, tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi dia tidak meminta-minta kepada orang lain karena menjaga kehormatan dirinya, iffahnya. Ya. Ada orang yang seperti itu dia juga punya hak itu. Jangan lupa, ya, jangan dikira yang punya hak itu hanya yang miskin, yang minta-minta saja. Yang tidak minta sekalipun kalau itu memang sebenarnya berhak untuk diberi, ya, karena kemiskinannya itu beri. Ya. Nah itu. Nah itulah sebabnya maka lalu kemudian dalam Islam itu ada konsep zakat. Ya, zakat itu merupakan pengambilan harta yang sifatnya wajib, ya, untuk orang kaya yang memiliki batas-batas tertentu, ya, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ya. Tidak boleh tidak itu. Tapi saya sudah berkali-kali juga menyampaikan bahwa di luar zakat itu sebenarnya masih ada banyak sekali, ya, cara-cara untuk mengeluarkan harta dari orang yang kaya itu agar supaya bisa dinikmati oleh orang yang membutuhkan itu, yang sifatnya anjuran, yang sifatnya sunnah, ya. Jadi sebenarnya yang namanya zakat itu mestinya harus difahami sebagai kewajiban minimal sebenarnya itu, ya. Tapi dalam masyarakat kita ini kan kadang-kadang memandangnya sok ya tidak tahu apa itu salah paham atau bagaimana, ya. Seakan-akan kalau sudah membayar zakat itu seakan-akan sudah selesai gitu, ya, atau sudah pol begitu, ya, seakan-akan. Ya. Padahal enggak, ya, zakat itu baru minimal sebenarnya. Yang harus, yang wajib. Di luar yang wajib masih ada yang sunnah-sunnah itu, yang anjuran-anjuran itu. Ya, bentuknya banyak, ya. Sedekah, infak, ya, hibah, ya, banyak sekali kan. Ya. Nah tujuannya apa ya tadi itu? Tujuannya itu agar ada pemerataan, agar terjadi kesejahteraan sosial, terjadi keadilan sosial, ya. Agar supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang kaya saja. Ya. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, ya. Kata Al-Qur'an. Ya. Ya, meskipun sebenarnya ayat ini konteksnya terkait dengan fa'i, tapi ya saya kira bisa dimaknai secara umum bahwa dalam kaitannya terkait dengan ajaran zakat itu, ya, maksudnya itu agar supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja, agar harta itu kemudian lalu juga terdistribusi, ya, terbagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tadi itu dari kalangan orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya tadi. Jadi Masya Allah sebenarnya, ya, dalam Islam itu, ya Allah, ya, ajaran
terkait dengan rekayasa sosial agar supaya masyarakat itu semuanya sejahtera itu luar biasa sebenarnya. Tapi sayangnya memang implementasinya tidak mudah. Ya. Sudah berkali-kali juga disampaikan ya, yang namanya potensi zakat itu sebenarnya besarnya bukan main. Kalau potensi zakat itu kok kemudian betul-betul bisa diaktualisasikan secara baik begitu, sebenarnya masalah kemiskinan itu selesai. Ya. Ya. Nah bayangkan uang zakat yang sekarang ini terkumpul itu ya kalau tidak salah itu baru sekitar 3% dari potensi yang seharusnya bisa dikumpulkan. Ya. Masya Allah itu ya. Makanya dulu Pak Sadiman ya ketika menyampaikan ceramah taraweh dulu ya pernah ya ketika bicara tentang teologi al-ma'un itu ya, konsepnya sederhana sebenarnya. Kalau ada 3 orang kaya mau menangani 1 orang miskin aja udah selesai itu sebenarnya. Tapi sekali lagi, Masya Allah implementasinya tidak mudah ya. Dulu saya juga pernah menyitir apa yang disampaikan Prof. Ahmad Rafiq ya, salah seorang guru besar dalam bidang ilmu fikih di UIN Wali Songo Semarang itu, tidak mudah itu memang menyadarkan orang membayar zakat itu. Ya. Kalau mengajak orang sholat, mengajak orang puasa itu relatif gampang. Ayo sholat, ayo puasa itu rada gampang. Apa mana haji ya? Haji itu sampai waduh, Masya Allah ya, sampai daftar tunggunya 30 tahun, 40 tahun ya. Ya. Tapi kalau mengajak zakat ini katanya susahnya bukan main. Prof. Rafiq sampai saking menggambarkan sulitnya mengajak orang membayar zakat itu seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur katanya. Ya. Nak ke wong turu ki jelas gampang ya. Angger ditangake yo tangi, tapi kalau pura-pura tidur itu kan ya susah ya toh. Wong pura-pura tidur ya toh. Ya itu. Itu Prof. Rafiq pernah sampai menggambarkan seperti itu. Itu sama saya ingat, makanya saya kutip kembali ya kalau saya berbicara ini ya. Nah, inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya betapa Islam itu sangat memperhatikan sebenarnya ya nasib orang miskin, orang yang kekurangan itu agar kemudian terbantu supaya tidak kurang lagi itu. Ya. Ya. Dengan cara seperti ini pula lah sebenarnya kalau kemarin di makalah yang ke-8 di bagian yang munjiat yang menyelamatkan itu ada poin, ada bagian yang menyatakan al-qasdu fil fakri wal ghina. Ya. Sederhana dalam kefakiran maupun dalam kaya. Loh kalau dalam kaya sederhana bisa kita pahami mudah kan. Loh kalau fakir kok sederhana ini maksudnya? Maksudnya itu jangan fakir-fakir amat. Jangan miskin-miskin amat. Jangan sampai orang tuh sampai tidak bisa makan. Sampai bahkan mati kelaparan tuh jangan sampai. Lah itu harus ada rekayasa sosial. Ya. Harus ada rekayasa sosial. Lah ya itu tadi dengan adanya zakat, dengan sedekah, infak tadi itu yang kemudian memungkinkan orang yang sebenarnya kekurangan ya itu kemudian bisa memenuhi kekurangannya itu. Sehingga kemudian ya yang kaya tidak boleh boros supaya apa ya tadi itu di-share kepada yang miskin terangkat nasibnya tidak miskin-miskin amat. Begitu. Masya Allah luar biasa ini ajaran agama kita, agama Islam ini. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis ini ya, itu yang ditekankan adalah memberi makan. Eksplisit memberi makan. Ya ini bisa kita pahami karena memang kebutuhan makan itu merupakan kebutuhan yang paling pokok di antara kebutuhan pokok. Ya. Kita akan mengenal ya, ada kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok itu apa itu? Papan, sandang,
pangan ya. Nah di antara tiga itu yang paling pokok apa? Pangan ya. Nah uang coro gampangannya pakaiannya ora apik sithik ya. Ya suwek-suwek sithik. Asal saya iso mangan saya urip to. Ya. Omahe ora pate apik-apik sithik ya bocor-bocor sithik ya saya urip, tapi nek iso mangan mati. Ya. Atau minimal sakit. Ya. Makanya Masya Allah ya Islam itu ya Allah ajarannya sedemikian rupa luar biasa ini. Ya, it'amut ta'am, at'imut ta'am, beri makan itu. Ya, beri makan. Dan Masya Allah kalau kita mengacu kepada hadis yang lain atau ayat Al-Quran bahkan itu Masya Allah ya mengabaikan memberi makan orang itu ya itu bisa menghilangkan keimanan seseorang. Sampai begitu Allah menegaskan, Rasulullah menegaskan itu. Ya. Coba misalnya, saya kira hadis sudah cukup terkenal itu ya. Tidak dianggap sebagai orang yang beriman kalau bisa makan kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Lu kurang apanya itu? Sampai sebegitunya itu. Ya. Masya Allah. Jadi berarti yang namanya apa namanya memberi makan itu sekali lagi merupakan indikasi ya, atau tanda di antara keimanan seseorang itu. Ya. Jadi iman itu sekali lagi tidak hanya rukun iman. Iman itu cabangnya banyak sampai ada 79 lebih. Ya, ya. Dan di antaranya itu memberikan makan itu. Eksplisit ya, dalam hadis Nabi dinyatakan seperti itu. Tidak dianggap sebagai orang yang beriman kalau bisa makan kenyang sampai kemudian tetangganya kelaparan. Ya. Dalam Al-Quran, dalam surat apa itu ya? Al-Muddathir kalau tidak salah. Ya, surat Al-Muddathir nanti silahkan dicek ya barangkali Bapak-bapak ingin mengecek gitu. Ya. Ayat sekitar 30-an sekian atau 40 sampai 47 kalau tidak salah itu ya. Itu kan menceritakan tentang orang-orang di surga nanti itu ya. Itu ternyata berdialog itu, ya. Saling tanya menanya begitu ya. Ya, ya. Al-Quran menginformasikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fi jannati yatasa'alun. Di dalam surga itu mereka saling bertanya, memperbincangkan anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Ya. Ma sala'akum fi saqar. Apa ya yang menyebabkan kalian itu kok sempat mampir ke neraka sakor itu? Ya. Ya. Apa jawaban orang-orang yang di neraka sakor itu? Qalu lam naku minal musallin. Ya. Iya, saya itu masuk neraka sakor itu karena dulu saya tidak termasuk orang-orang yang sholat. Satu ya, sholat menyebabkan orang, tidak sholat menyebabkan orang masuk neraka sakor. Yang kedua itu, walam naku nut'imul miskin. Iya, saya masuk neraka sakor karena dulu waktu di dunia saya tidak pernah memberi makan orang miskin. Ya. Ada yang lain ya, tapi sudahlah cukup di situ aja, fokus kita di situ ya. Nanti kelamaan nanti ngajinya ya. Nanti kapan-kapan bisa kita bahas secara khusus apa namanya ayat itu ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin ya hatta atanal yaqin itu nanti kita bahas kapan-kapan ya. Tapi poinnya ya, di antara yang menyebabkan orang masuk neraka sakor itu karena tidak memberi makan orang-orang miskin. Masya Allah ya. Jadi
Berat ternyata ya orang orang tidak memberi makan ya itu ya. Di satu sisi ya, di satu sisi kalau orang memberi makan kepada orang lain itu luar biasa ya. Dulu ketika kita ngaji tentang kriteria orang yang terbaik yang disampaikan Nabi itu atau kriteria orang terbaik menurut Nabi itu ya, itu khairukum man an'amat ta'am, orang yang memberi makan. Jadi memberi makan itu termasuk juga ya ciri orang terbaik. Ya. Jadi kalau tidak memberi makan sampai menyebabkan ke neraka, tapi kalau memberi makan oleh Nabi diberi predikat sebagai manusia terbaik. Ya. Dan tentu saja jangan lupa ya dalam surat apa itu yang tentang anak yatim itu ada Al-Ma'un ya, tadi sudah saya sebut ya surat Al-Ma'un itu ya. Itu jelas sekali ya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'abil miskin. Ya. Ya. Tahukah kamu tentang siapa itu pendusta agama itu? Pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim ya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Ya. Di sini tidak memberi makan tapi menganjurkan memberi makan. Berarti terkait dengan pemberian makan ini ada dua level. Yang pertama adalah level memberi makan itu sendiri. Yang kedua menganjurkan orang lain memberi makan. Ya, dua. Perintahnya dua. Berarti sangat penting itu. Sangat penting. Ya. Masya Allah ya. Jadi nah ini sekali lagi kalau bisa dilakukan itu akan mengangkat derajat orang ya. Nah kita bersyukurlah ya, kita bersyukur alhamdulillah ya di masjid kita ini, yayasan kita ini ya sudah punya panti asuhan, kafalatul yatama yang menyantuni anak yatim ya. Ini saya kira bagian dari kepedulian sosial kita dalam rangka untuk mengamalkan ajaran-ajaran semacam ini ya. Kita punya GSR ya, gerakan Rp1.000 ya, yang itu juga sasarannya adalah para duafa ya, agar supaya bisa terbantu ya. Yang kurang modal bisa diberi modal. Kalau sampai kekurangan betul dari segi bahan pokok diberi bantuan bahan pokok ya. Kalau kurang membayar sekolah diberi beasiswa anaknya. Kalau kurang untuk bisa berobat diberi bantuan untuk bisa berobat. Ini saya kira mudah-mudahan secara komunal ya, secara komunal kita ini mudah-mudahan sudah dicatat oleh Allah mengamalkan ayat ini. Nah, monggo secara pribadi-pribadi kepedulian terhadap ajaran memberi makan ini mudah-mudahan juga kita perhatikan ya. Nah, sekarang ini alhamdulillah ya semangat memberi makan itu luar biasa ya. Ada nasi Jumat ya, ada apalah acara syukuran apa, itu bagus sekali itu semua dalam rangka memberi makan ini ya. Dan sekali lagi ya dalam Nasihatul Ibad ini memberi makan itu tidak hanya untuk orang lapar loh ya, tidak hanya orang miskin tapi tamu juga ya, tamu ya. Oleh karena itu memberi makan tamu ini juga luar biasa pahalanya besar. Ikramu buyuf itu luar biasa ya. Makanya kalau di Mekah sana, di Madinah sana itu, yang datang ke sana itu kan orang kaya semua. Loh kok oleh orang-orang sana dijamu, sedekah sak pirang-pirang di jalan-jalan di masjid-masjid itu apa? Ya karena mereka tamu Allah kan. Ya. Menghormati tamu. Ya. Nah, termasuk yang tamu yang datang ke masjid At-Taqwa ini dihormati ya dengan ada ya snack secukupnya, minum secukupnya. Ini mudah-mudahan bagian dari mengajarkan it'amut ta'am ini. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran it'amut ta'am ini ya, memberikan makan kepada orang miskin maupun para tamu ini. Ya.
Saya kira sampai di sini kajian kita malam ini, dan mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi